Kalau saya memperhatikan beliau, mungkin bukan hanya sekali ini, tapi dari beberapa waktu nonton di YouTube, nonton di beberapa media sosial. Kalau pesan Ustadz Felix terhadap Gus Baha ikut pengajian Muhyiddin Jogja ini di Pleret Narukan, Jogja, bagaimana Ustadz? Kalau saya memperhatikan beliau, mungkin bukan hanya sekali ini, tapi dari beberapa waktu nonton di YouTube, nonton di beberapa media sosial. Saya pikir beliau punya angle lain ya dalam membahas satu permasalahan dan cukup unik, dan bisa membesarkan hati orang-orang yang masih mungkin belum bisa terlalu dekat ya, belum bisa terlalu taat dengan Allah. Dan saya pikir ini sangat penting karena pendekatan kultur, pendekatan budaya di Indonesia itu saya pikir mendahului yang lain. Dan Gus Baha memberikan itu bagi kita. Alhamdulillah ketika datang ke sini untuk pertama kalinya, saya bersyukur bisa hadir karena tidak ada yang mengalahkan daripada live show. Terima kasih atas testimoninya. Lau hal yauma kuntum takfurun. Walakot adulalan teman-teman nyesatno topo setan. Nyesatno kum mingkum sanging sira kabeh. Walakot adulan mingkum. Mingkum sangking sira kabeh itu sangking sebagian sira kabeh. Dibilan sira kita dibilan ya. Walakot adulan mingkum. Dibilan sira kelompok. Imam Suyuti nilai harokat itu dibilan. Saya terasa mikir mau malah pusing. Jadi Imam Suyuti dari awal itu rada oportunis. Jadi dia tidak siroah yang dianggap dukung makna di beliau ini. Mana harokatnya tapi sama dibilan ya. Dan yang tak berkelan ya. Dibilan itu harokat Indonesia you know. Apa orang harokatnya? Nama Gebel. Jadi kita tak ada mati. Nah aku sih tahu lagi gitu. Khalfan apa khalfan? Pak apa? Khalfan apa khalfan? Ada tingkat. Saya mau ngomong. Saya mau. Pak mau kok. Wah ini orang minoritas. Saya Pak. Normalnya bener Pak, normalnya. Tapi mayoritasnya kok normalnya bener Pak. Baikku sih Pak, tapi baikku kamu kok tapi murah tidak sih. Begini tak terangkan kalau dalam bahasa Arab itu khalfan itu generasi berikutnya. Fa'khalafa min ba'dihim khalfu waridul kitaba yakhuduna arada hadal asnas. Jadi fa'khalafa min ba'dihim khalfun adwabus sholat. Jadi khalfun itu satu komunitas yang mengganti komunitas sebelumnya. Mana di sini apa? Khalfun. Kalau khalfun ya makhluk. Kita tidak tahu. Imam Suyuti milih khalfan atau milih yang jelas jibulan maknanya komunitas besar. Nama komunitas besar. Ini milih apa? Yang jelas pakai sana aku. Bucak Pak ya bisa, bucak Pak ya. Nama Pak apa? Pak. Pak ya kalau umumnya anak pemenang pemilu. Khalfan makhluk. Utai lafaz jublan atau jibulan atau jibilan jamu jabilin Pak Kudu. Fitraatin juga milbak jublan. Semacam umumnya wong walakot adalah minkum jibilan. Kelompok kafiran kang akeh. Setan itu sunane kuno, itu tukang nyesatno. Sing disesatno gak tanggung-tanggung jumlahnya mayoritas atau akeh. Akeh manane ra sithik, tapi ra itu ora kudu akeh banget. Mau akeh manane boten apa. Sithik tapi ra kudu mayoritas. Apalam takuno nata ora ana sira kabeh tak kiduna iku angen-angen sira kabeh. Ada tau ing permusuhane setan wa idlalahu lan oleh nyesatno setan. Auma utawa kira angen-angen ing perkara hal kang manggon apa masjid ing wong akeh nala jadi kan satu minunam kok iman sira kabeh.
Jadi apa kamu tidak bisa mikir nak setan musuhe kowe, atau ora mikir nak anu setan itu untuk adat. Satu minggu nama jadi sebab iman sira kabeh. Wa yuqalu lan ucapno lagu maring jibilan kasir, atau lagu el jibili al kasir. Fil akhirat dan akhirat apa dawuh hadi jahannam. Hadi utawi iki jahannam neraka jahannam ala dikang kuntum kang ana sira kabeh tu ajuna iku den ancamno sira kabeh dia di jahannam. Islam lebu sira kabeh ing jahannam al yauma ing dalem saiki bima sebab perkara kuntum kang ana sira kabeh ku takfuru takwa iku dadi kafir sira kabeh. Dene pun neraka jahannam mergo kafir. Mesti kafir cara hukume pangeran, nek dikafirno wong ora mesti kafir, tenang wae ora. Kafir cara hukume ya, kafir wong santai ya. Kau Nabi Musa itu dikafirno Fir'aun, ini ngene apa? Nabi Musa itu dikafirno Fir'aun. Wa fa'alta fa'lata kallati fa'alta wa anta minal kafirin. Ini ngomong apa? Fir'aun ngomong ning Musa. Jadi ketika Musa latihan jadi nabi, napa? Latihan jadi nabi itu sing didakwai jenis Fir'aun. Jadi Fir'aun di alam nurabbika fina walidaw walabistafina min umurika. Kowe kok ngaku nabi piye wong dhisik kowe tak urang aku, tak rumat aku. Wa fa'alta fa'latakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Kok kelakuan nemu ngono piye? Kowe kafir tenan. Jadi nek darani kafir berarti kena Nabi Musa. Sing kafirno. Aku ora muni. Jadi darani kafir berarti goblok tenang ya. Luwes goblok sing darani kowe goblok. Wes ngaji jalalan perang to. Piro Mustafa suwe dengan ini. Lari. Woi ngaji pertama Mustafa berarti sekarang aku ngaji jalalan. Oh no, sulatan lebih Musa alim. Apa ben gak sesat ya sing kawak-kawak dibuang wis. Ganti sing anyar-anyar. Ya jadi punane kuno iku wong tuduh menuduh dadi Firaun nuduh Musa ya kafir. Alam nurabbika fina walika wala kitafina min umurika sinin wa fa'alta fa'alatakallati fa'anta wa anta minal kafirin. Maka secara disiplin ulumul Quran itu begitu. Ora tenan nek ben dadi wong alim. Ketika Quran membahasakan sesuatu itu pakai versi Allah atau pakai versi yang kita paham. Pertanyaannya adalah ya versi yang kita pahami. Versi yang kita pahami adalah ya versi yang dikehendaki Allah. Tapi versi itu tidak berlaku bagi Allah. Misalnya begini. Orang-orang mutakin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ruang tenan awas ya nabi. Nabi kafir. Ya, apa namanya kafir loh, kafir. Jadi luwe gak jelas. Ruang ya. Orang mutakin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang iman dengan sesuatu yang tidak terlihat. Termasuk surga dan neraka. Jadi orang iman itu caranya apa? Mengimani surga dan neraka. Yang surga dan neraka itu tidak dilihat manusia, pada dilihat Allah. Ayo jawab. Tidak dilihat manusia, tapi Allah mengistilahkan surga juga ghaib. Berarti ghaib itu Allah membahasakan dengan asumsi yang difahami manusia. Makanya itu jadi perdebatan mufassir. Lalu sampai mana setiap ayat maknanya seperti itu? Nah, kita orang tahu ngaji ulumul Quran terus nafsiri Quran agak rusak ini. Malaikat hamalatul arsy sendiri itu diistilahkan Allah bukan yusyahidun tapi yu'minun. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Padahal dia hamalatul arsy yang di Arab itu cara zahir ada Allah. Tapi berhubung Allah itu layak untuk dimakanin, Allah tidak di tempat dan tidak butuh aras, tidak butuh siapa saja karena Allah itu qiyamuhu binafsihi. Malaikat yang bawa aras pun itu caranya iman ya kayak kita. Mereka iman karena tasdik membenarkan. Orang kok terus roh ngincang pangeran ya orang. Makanya ayatnya bukan yusyahidun tapi apa? Yu'min. Jadi imanku be malaikat yo podo-podo yu'minun. Cuma kalau ora tau demenan, ora tau korupsi, ora tau delok kawan pokoke saleh lah kan. Pokoknya ora tau lan kono ora ono kan. Tapi tetap Allah istilahnya ku yu'minun. Itu ngendikane para ulama karena Allah itu tetap gak tersentuh. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Sehingga malaikat hamalatul arsy saja diistilahkan alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna wa yusyahiduna wa yu'minuna.
Karena gak mungkin malaikat pun melihat Allah itu tidak mungkin. Karena apa? Allah tetap diamuhu dengan. Jadi wong ora iso ngaji nang kono iku. Enak malaikat sama itu arsi para pangeran terus sampai delok-delokan. Tidak seperti itu. Cuma Allah punya cara untuk memahamkan kita. Saya ulang lagi ya. Cuma Allah punya cara untuk memahamkan kita. Ini Imam Ghazali nak nyontokno sederhana. Sapimu itu kan sapi itu diakal ora karo kowe. Mboten, jaran ora diakal. Nyatane ora itu sekolah, ora dokter macam-macam. Tapi kita sebagai manusia karena lebih sempurna, punya cara untuk memahamkan dia paham. Punya cara untuk menjadikan dia paham. Jadi misalnya jaran mbok pakai sedemikian rupa, mbok tarik kendali kanan dek ning anak ngiri yo. Pemenang bebek. Mereka ajari tertentu, kayak kode becet, mana ngiri. Artinya apa? Kita ini punya cara untuk memahamkan makhluk yang tidak paham. Kalau kita saja bisa memahamkan makhluk yang seharusnya tidak paham, apalagi Allah, maka bisa memahamkan manusia terhadap kalamnya yang sebetulnya paham. Allah punya cara. Ya, seperti caranya, pokoknya mau nyatanya dia paham. Terus iso sholat, iso zakat, iso puasa, iso munajat, iso nangis. Akhirnya jadi ahlul jannah. Padahal kalamnya Allah itu kodim tidak tersentuh. Bodoh pikirannya manusia itu orang arah itu dipahami sapi bebek. Tapi yang kamu inginkan mereka paham, dia ya tentu dengan kapasitasnya masing-masing. Lah bodoh, manusia itu punya kapasitas terbatas, maka yang paham ya hanya yang kadar yang dikehendaki Allah. Allah jenis wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Apapun pinternya kita hanya memahami kadar yang diberikan Allah. Kita tidak mungkin ihatoh menguasai semua. Paham ya? Sama jaran tak pinter-pinternya hanya punya kadar yang kita ingin paham. Itu kena jatuh. Tapi hal lainnya kita tidak bisa. Sebut warai matematika. Tapi ini pengertian, makanya ngaji be ulama, ngaji kok be mubalagh ora sambung. Mubalagh wis kon pidato ae tapi ojo kon ngaji. Karu-karuan kon ngaji. Agama menurut saya, agama menurut Allah dan Rasul, agama menurut saya. Jadi dia sapa kok aku menurut saya. Dia tak mewakili pendapat Allah dan muni Allah dan Rasul lah yang maca kitab. Terus orang kalau di mulai itu maca kitab menurut Allah dan kapan dia hafal Quran, kapan dia hafal hadis. Dan aku nyoal ngono aku ya wis jenis ngono, repot kan. Nyoal aku wae. Dia menengah. Nah terus dia aku ikhlas wae ngaji, ikhlas selesai lah. Paham gak? Sementing ikhlas. Gak, sementing apa? Pokoknya mau Gus Bak cerita nah. Ini, artinya biasa ngono pokoknya. Jadi banyak yang paham ya bodoh nih. Muni rapam gak tergani guru, diterangno tenan-tenan ora paham. Tapi saya pastikan gitu, dalam ulumul Quran gitu ya. Kalau ada orang ngomong, itu binisbat pada mutakalim apa pada mukhotob. Tentu itu tidak konsisten, itu dalam semua kesusastraan dunia itu sama. Saya ulang lagi ya, ini ilmu penting dalam ulumul Quran. Kalau orang ngomong, itu nisbatul kalam, mafhum kalam itu ikut mutakalim, ikut mukhotob. Misalnya gini, Ruhin wak melarat, Karwan melarat. Ngomongnya yang aku kan juga, paling gak dibanding ini. Terus atau pulau kata, aku sih so makna di akai orang atas saya. Wong melarat itu mulai akai itu ya, orang atas saya. Terus aku mending jadi aku lagi duit. Aku mending lagi duit, ini bicara juta. Mau Ruhin berikut bujuku ayu sama bayang kau. Ayu cara Ruhin. Jadi misalnya wong Indonesia. Dua uang Uzbekistan sing elek, kelas ora gitu. Artis Indonesia itu gak seneng dolan Uzbekistan. Iku ambek penjaga tetap ayu. Lah yo iki omongan iku. Yo tak wari ilmu kok do tak wari. Omong kira tau mikir ngono. Lah macam orang ahli tafsir mesti ora tau iki. Omongan iki lek kaya motor paham. Omongan itu nisbatnya yang mutakalim atau mukhotob. Ayo, coba tak bayarin nak bener. Mutakalim mukhotob, men.
Soalnya macam itu rukun dengaran. Sejarah mesti. Saya kadang mutakalim, kadang mukhotob. Nah kalau ketika mukhotob maka dianggap biji hati taklim. Memang Allah mengajarkan. Tapi bukan Allah ingin itu ditiru. Misalnya begini. Rumah lo tenang, apa salah kafir loh. Kafir tenang tak salah. Iya kanak buju dawe saja. Dawe Allah. Tapi dawe Allah sing diajarkan ke Nabi agar Nabi melafazkan kepada Allah. Bukan Allah melafazkan itu kepada Nabi. Kalau Allah melafazkan itu kepada Nabi berarti apa? Muhammad aku nyembah kue, kacau gak? Kira tahu gitu loh. Maka semua mufasir sepakat iya karena butuh yukot daru qoblahu kulu. Jadi Allah itu kira-kira ini. Mat ngucap ini. Kue ngucap iya karena butuh. Terus kanjeng Nabi mengulang iya karena. Maka iya karena butuh adalah kalamnya Allah yang diajarkan ke Nabi untuk dilapatkan Nabi. Jelas ya? Saya punya anak namanya Hasan. Terus saya ngajari gini. Hasan, kamu bilang kira-kira gitu. Saya bapakmu. Hasan kamu bilang jenengan bapak kulo. Kan ketika saya mengatakan jenengan itu supaya Hasan ngomong ke saya jenengan bapak saya. Bukan kalau saya darani Hasan itu bapak saya. Kan kacau. Jelas ya? Misalnya Mustafa Jinggot kita omong nih, Mus bilang jenengan guru kulo. Tapi aku mau dimana Mustafa. Misalnya. Ya saya ulang lagi ya. Belum Mus kita timur. Aku kira belum. Aku kira belum. Ya kita berhasil mesti tulis ya. Bang Mustafa murid kita tulisnya lama Mahfud. Film berhasil. Mus, kue ngomong jenengan guru kulo. Itu maknanya kan kalimat itu dari saya, tapi untuk dilapatkan Mustafa ke saya. Nah iya karena itu kalimat itu dari Allah diajarkan ke Nabi untuk supaya Nabi melapatkan itu. Makanya iya karena butuh saya menyembah engkau Allah. Tapi asal mula kalimat itu dari siapa? Allah. Tapi sing nglapatno kanjeng Nabi untuk angel to ngaji. Lah berarti itu kalam itu nisbatnya mukhatab atau mutakalim? Mukhatab. Jadi mesti. Jadi dalam ulumul Quran itu ada sekian kalam yang dinisbatkan ke mutakalim, ada yang dinisbatkan ke mukhatab. Mana ada orang alim? Angel ini, sedih alim angel. Atau pulang ini kayak murah. Kok bolak-balik ya sampai balik maturun Gus atas ilmunya. Matur nuwun to saya kelasno pepen. Wong duwe cara kula serana gunane ra jelas. Penting mlebu swarga lho. Karo kaya ikhlas insyaallah fil jannah. Kok sering diprovokasi jam yang Gus jenengan harusnya minta royalti. Cangkemmu ki ikhlas mbok latih goblok sampeyan. Oh ikhlas itu ganjaran di swarga, lho. Betul. Bocah kok ngelatih ki goblok kaya. Wong tenang duwe wis goblok. Omnya tenang radio, tambah goblok. Karena radio juga seneng. Nak duit apa-apa ya, tapi nak seneng itu goblok. Rusak. Tak ini malah itu paling sulit dalam ilmu Quran. Jadi apa? Kalam ini nisbatnya ke siapa? Makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sekarang bagi Allah ada enggak sesuatu yang gaib? Enggak ada kan? La ya'zubu anhu misqalu dzarrah. Semuanya terlihat oleh Allah. Tapi Allah membahasakan surga dan neraka. Gaib bin nisbat lil mukhatab. Apa bin nisbat? Karena mukhatab enggak tahu surga dan neraka sehingga dibahasakan. Tapi ada hal-hal yang dinisbatkan ke Allah. Ya kita tidak pernah tahu. Nah, caranya dia ngaji. Jadi wong ora tau ngajinya ini terus pelang-pelang ngulang tafsir itu piye arti. Ya mau misalnya Rohin muni Gus kula di duwe. Tugale kok ngene lho. Orang tercantik di Afrika itu kok bayan kayu dia piye. Wis delok lara janggal. Ayune nang ndi. Tugale artis Indonesia ayo saya jadi duwe wong mau Uzbek sing jogo kok ora usah sing artis sing nopo tuntas ora kira-kira. Nggak kira-kira ya, tuntas kan? Tuntas. Padahal ini berarti ngeduning ini penjaga kebab melawan artis. Nah, lalu ngurale kan ada diarani ayu binisbat ning Indonesia. Ini penting untuk. Maka ketika Bani Israel dipuji Allah wa anni faddaltukum alal alamin alami zamanihi. Maknanya orang Israel orang terbaik di eranya dan saat baik. Bukan berarti mengalahkan kita sampai sekarang.
Sekarang tentu yang baik adalah kita kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena semua kalam itu ditahmilkan sesuai eranya. Kenapa? Sesuai eranya. Paham ya, jelas ya. Dan itu susah. Karena tadi ada yang kaitannya mutakalim, mukhotob, dan muktadul hal. Ya kira tak kok caranya dia, caranya ngalim. Caranya ngalim sergap terus dipilih pangeran. Ya kaya ngerayu pangeran itu milih kue jadi wong alim. Itu mayoritillah bi khairan yufaqih fiddin. Orang yang Allah menghendaki dia baik pasti ditetir alim. Tapi rasa bu mafhum mukhalafah, kalau rasa ditetir baik, usah masalah terus. Oh, masalah. Senengane kok nuduh wong liya ora usah ngono, biasa wae napa. Mun kula terus nang. Islau hal yauma bima kuntum takfurun. Ini yang ngendikan Allah, berarti kafir menurut Allah. Sing ngendikan Allah berarti kafir menurut. Kalau orang itu kafir-kafir betul menurut hukum Allah, pasti dia masuk neraka. Jadi kalau kafir menurut subjektivitas masing-masing, maka tidak ada kepastian. Kayak misalnya kelompok tertentu mengkafirkan kelompok tertentu, itu tidak punya akibat apa-apa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma ingdal dikidina nakhtimu. Ngelak gitu. Ngelak itu apa? Apa kan? Munci apa? Cara Jawa. Ngelak. Apa? Bahasa Jawa. Kayak kuna anak mana ngelak. Matri. Ya matri ingsun sak uni-unimu. Pokoke manane iku disegel terus ra iso dibuka. Lah anak segel saiki kan logo apa? Pasti, itu bener-bener segel sing bisa dibuka, dikunci nama tilam, buat tilas, misalnya bangsa-bangsa. Alio main dalam iki kino naktimu apa ini? Mengelak ingsun, matri ingsun, nutup ingsun, ala afahi mengatasi cangkem-cangkeme kufar. Ayat kufar itu bisa biro-biro wong kafir. Di kaulihim karena pengucap kufar, wawahi robbina makunna musikin. Wawahi demi Allah robbina ke pengiran kita, makunna orang kita musyrikina musyrik kafir. Jadi wong kafir itu bodohnya orang yang dunia ketemu pengiran, gue musyrik, buatan musyrik, wawahi robbina makunna. Jadi bodoh ini itu sampai dengan akhirat, oh keren. Sampai pengiran terus cangkemnya dikunci. Saya ngomong, ike apa? Anggota itu, berarti cangkem bodoh ini orang harus PKPK kok nganti untuk pengiran ngono wis. No? Itu napa? Bodoh ini. Jadi hebat. Wesanu prestasi ini hebat. Jadi nganti ngarepe pengiran itu cek bodoh ini. Muni apa? Wawahi Rabbina ma'akunna musyrikin. Ya Allah, kita-kita ini cek wani sumpah. Wawahi ya Allah. Demi Allah kita tidak musyrik. Wawahi kita tidak musyrik. Enak. Pengiran juga terus apa? Al-yawma nakhtimu ala aflain. Terus mulut-mulut kita dikunci. Waktu kali mulan alam matur na'in kita. Waktu kali mulan ngomong itu matur na'in kita. Apa idim tangan-tangan kufar. Watas yaitulan nyekseni apa asilum. Sikil-sikil kufar. Waktu irialan dia negatif. Nyekseni dimakan apa wae. Kanu kang ono sopong ake. Ya fibuna tau ngelakoni sopong ake. Kemudian ketika lisan terkunci. Yang matur Allah itu tangan pernah dipakai maksiat hilang. Kaki pernah dipakai maksiat hilang. Dan semua anggota tubuh yang pernah dipakai maksiat juga hilang. Di sini apa waktu kalimuna mitihim batas yaitu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pakul udwen mongkoti saben-saben anggota yang tiku iku ngucap apa kul udwen bima lan perkara. Saudara kang lumaku apa ma minggu sanging puluh udwen. Saudara kang terjadi apa ma minggu sanging puluh udwen. Jadi setiap anggota tubuh kita akan melaporkan apa yang pernah kita lakukan. Mulai alat kelamin yang pernah zina, mulai perut yang menampung makanan haram, mulai hati yang penggawaannya diruangki gedeng wong Islam, hati gedeng kiai, gedeng santri, gedeng wong Islam, itu kuwabeh bentuk hisab. Kuwabeh akan melaporkan apa yang pernah diperbuat. Sinabu fakulu udwin yantiku bima saudara minggu. Walau nasya ulatomatna ala ini. Pinter tenang kan ya. Ini boleh kebun ya, kena atam. Ini surat Yasin loh. Dari Bang Francis. Itu nak normal berang tahun. Burung mati itu gitu. Nah mati ya maaf. Santai orang sangat ini khataman. Anu takdir no. Walau nasa ulamun ngersakno kita. Latomas nalik ini bakal menghapus kita. Ala ini mengatasi meripat berpati kufar. Kayak akmainah. Tegese mari mau utawa la'ak maina yektine mutakno ingsun ha ing akyun tomsan kelawan ngapus
mripate utawa kelawan ngusap maksudnya ngapus pemandangannya. Jadi kemana pangeran itu aku mangkel mbek wong kafir zaman ning dunya mau ke Arab itu tak picekno male ning dunya. Tapi Allah duwe adat semua itu diwales ning akhir. Fastabaku mongko padha berdesakan sapa kufar ibadah. Segese padha berdesakan sapa kufar asirata ing dalan menuju dalan atau konteks dalan dari bina kali budalan kabeh ka adatihim kaya dene adat kufar. Fa ana mongko hale kaya apa fakir fa yusiruna hale kaya apa iso ningali sapa kufar kina idin nalikane kinait tomasna ala ini ketika matanya sudah dahar la yusiruna segese ora iso ningali sapa kufar. Walau nasa ulama ngersane ingsun nama sasna dene rubah ingsun ing kufar tak rubah sira datan hale dadi rupa kethek wa khona sira lan misale dadi keleng au hijarutan to dadi watu. Kok wong tak gawe aku urip ning bumi ku ora gelem ngakoni aku. Iku mesti niku pantese dadi nopo? Ketek utawa celeng utawa benda mati kaya wae. Normale ngono umpama aku kersa. Saya sangi rahmati Allah ya ora digawe ngono, cek digawe kesempatan tobat, digawe kesempatan berpikir secara benar. Asal urung malam yuhur asal urung nopo mati. Ala maka nabi ini ngatasi panggonan domisiline para kufar. Wa fi qira'atin maka nabi maksudnya sebagian yang berredaksi jamak, sebagian redaksi mufrad. Utai lafat makanah ku jamu makanah dan jamu lafat makanah di makna makanan tegese kan bermakna tempat. Di mana dilihim tegese ing dalam panggonane kufar. Pamat tata mongko ora kuwasa sapa kufar kemudian ing lumaku ing berjalan wala rejiuna lan ora iso bali sapa kufar. Elam yaktiru dikete ora kuwasa sapa kufar ala dene ngatasi budalan wala majil lan ora ngatasi teko. Tetesnya tadi kalau warai cara berpikir Quran itu begini ya. Quran itu termasuk mengandung ilmu mantek. Ilmu mantek itu ilmu logika. Logika itu nganggo natijah, orang nganggo alat. Probalen mana logika itu nganggo natijah, kesimpulan orang nganggo apa? Alat. Jadi misalnya gini. Akibat utama dari buta itu apa? Akibat utama dari buta. Misalnya nabrak pagar, napa? Karena dia buta maka kecemplung kali atau nabrak pagar atau kesandung. Karena apa? Buta. Kenapa kok buta? Nabrak pagar karena buta, tidak melihat. Nah, saya kira ana wong waras pripate yo kena godelok, ana pagar ditabrak. Mesti orang bilang, "Bangun picek tapi wong ana pagar kok ditabrak." Sekarang logikanya gini, rungokno tenan nek ben dadi wong alim. Orang enggak melihat tembok kemudian ditabrak. Itu namanya buta kan? Saya ulang lagi. Orang tidak melihat tembok kemudian ditabrak namanya apa? Buta. Kenapa kamu katakan buta? Tembok itu begitu jelas bagi yang tahu. Saya ulang lagi. Tembok itu fisik yang jelas bagi yang kok ditabrak. Picek-picek deh. Barang taruhan cetok kok ditabrak. Nah sekarang kebenaran Islam itu barang sing az-zahir. Sekarang Allah itu zat sing lam yalid wa lam yulad. Itu kan sangat jelas. Allah adalah zat sing zahir begitu jelas. Mosok ana makhluk ora ana khaliq. Nah, ketika seseorang tidak tahu barang jelas jenenge apa? Buta. Sehingga Allah istilahkan wong kafir ya sumum bukmun umyun. Karena tadi yang tidak melihat tembok dikatakan buta karena tidak melihat barang sing nyata. Tembok ini kan nyata wujud gitu. Sama Allah itu nyata apa enggak? Nyata. Nah, sing ora melihat Allah juga buta karena sama-sama tidak melihat. Paham ya? Ya seterusnya begitu. Nah sama sing darani sapi itu makhluk yang enggak bisa memahami. Sing darani kuda adalah makhluk yang bisa memahami. Ketika manusia tidak memahami Allah, wala ikakal an'ami balhum ada karena ciri khas hewan tidak memahami. Kalau manusia tidak memahami Tuhannya, berarti sama dengan hewan. Ya gitu. Nah itu jenenge apa natijah. Jadi Quran itu tidak ngitung alat, tapi ngitung apa natijah. Karena sama-sama tersimpulkan tidak memahami. Apa tidak memahami. Jelas ya. Ya sudah begitu. Ini jenis walau nasa'u walau nasa'u. Itu caranya ngitung ulumul Quran. Nah nanti pada level fikih kegoblokan itu ngukurnya al-aham fal-aham. Al-aham fal-aham misalnya gini. Ruhin itu seneng ngopi berokok. Saking asiknya ngopi dengan rokok, anaknya lagi andan-andan. Apa nak cara bahasa Indonesia baru latihan apa?
berdiri. Terus dia saking asik rokokan, anaknya lagi berdiri di baro, enak-enak nyedot rokok terus guling, nanti betul. Mau tambah elek maksudnya itu. Terus orang ngomong Rugen itu goblok apa pinter? Tidak jawab. Gak usah sopan ngomong. Orang kan ngomong goblok. Yaitu demi rokok yang makruh saja membiarkan anak. Sama. Agama juga gitu. Demi nafsu yang sesaat sampai kamu membuang atau menerlantarkan kebenaran. Makanya dikatakan orang dia akal itu apa? Meninggalkan al-aham salah. Jadi misalnya harusnya kan fokus kontrol anak yang baru andan, tapi tidak enak-enakan rokok akhirnya jatuh. Sama harusnya kita itu fokus fakirru ilawah, tapi enak-enakan yang dunia, ngerti-ngerti mati. Lepas mati itu wa mal hayatid dunya illa mataul ghurur. Nek mati rokok ngerti-ngerti anak guling. Kok sibuk? Justru tak tunggu di mbahmu, rokok. Lah padha bareng kowe mati. Gusti kula temputi ning akhirat. Saiki mlebu neraka. Lho Gusti kula udah rencana tobat kok cukup monten neraka. Kliwat to. Kliwat kadung tiba. Makanya ulumul Quran itu sebetulnya gampang karena Allah itu memahamkan kita itu dengan perangkat yang kita miliki, yaitu al-hawasul khamsu wa indra lima. Karena Allah dengan cara memahamkan kita kayak tadi. Semua maknawi itu ada padanan jismani. Seolah lagi semua maknawi itu ada padanan jismani. Di dalam Ihya itu seperti itu. Jika Imam Ghazali itu barang yang susah menurut analisis ulama itu bagi dia gampang saja. Misalnya gini, sama nak ada ijabah dan pinter. Kalau ada orang cerita tentang kamu, bahwa kamu itu tukang dengki, tukang hasut, provokator, kamu tersinggung nggak? Ada orang menyebutkan pada diri kamu. Normalnya orang kan kata Imam Ghazali, Anda bisa nggak tersinggung dengan cara berpikir begini. Lau akbaro karo julun bi anna tahta jubbatika hayatan al akroban sing tahuka atas kuruhu amla. Kalau ada orang memberi kabar kamu bahwa di bawah jubah kamu atau di bawah baju kamu ada ular yang berbisa atau kalajengking yang menggigit yang berbisa. Ada orang ngasih kabar itu, kamu terima kasih apa marah? Terima kasih, karena dimengertikan sesuatu yang bahaya pada diri kamu. Nah harusnya ketika ada orang cerita bahwa kamu itu tukang hasut, tukang mengkafirkan orang, tukang provokator, itu kan penyakit yang membahayakan kamu di akhirat. Harusnya dikasih tahu itu senang. Karena hal yang sama kalau fisik, yaitu kalajengking dan ular, kamu senang kalau dikasih tahu. Kenapa kamu ketika dikasih sesuatu yang bahaya bagi akhirat kamu malah tersinggung? Nah itu Imam Ghazali cara ngobati. Paham sih maksud? Jadi kalau ingin maknani jismani dengan maknawi itu bisa dilihat. Jelas ya? Andai kan orang berpikir situ kan, alhamdulillah mesti ngandani aku hasut, aku dengki, tidak bisa membenahi diri. Itu sebagaimana ada yang ngandani kita bahwa kita di bawah kita ada kalah. Paham ya? Jadi itu. Nah itu kelebihannya Imam Ghazali. Karena Allah itu bikin semua alam maknawi itu suruh bayangkan yang jus. Nah, misalnya Allah bayang widadari di suarga itu bayang pesek, elek, kriting apa itu. Ayo. Terus kepinginnya orang lanang mesti tak pakai. Karena ya dengan cara itu Rugen bisa paham itu. Ya enggak? Dong ya, paham soal itu mulai sebagai bidadari lah mulai. Jadi ya sudah seperti itu caranya. Makanya Nabi itu saking pinternya. Kalau ngandani wong kafir Mekah itu, wong kafir Mekah ora goblok-goblok jenenge jahiliyah. Itu digaya logika iman. Masyhur kan saat berkali-kali cerita dan ini akan saya ceritakan terus sampai mati. Ketika orang kafir itu kan nyembah banyak Tuhan. Alasannya banyak urusan harus banyak Tuhan. Kemudian Rasulullah ngajak satu Tuhan. Itu pertama orang kafir ya protes. Aja alal alihata ilaha wahida innaha adalah syai'un ujab. Masa Tuhan satu? Urusan banyak kok Tuhan satu tidak cukup. Tuhan harus banyak, dong kan urusan banyak. Tuhan BPKB, Tuhan Brigit Macet, Tuhan macam-macam lah. Untuk ngurusi macam-macam itu. Kalau Tuhan satu kan tidak cukup. Kasus kita kan, nah gue banyak sekali. Mau banyak sekali. Bojo ngamuk, kreditor ngamuk, tempat kerja BHK, koncora percaya. Seruat.
Bola ini gue suruh gue nasib pengantin mono. Itu diruat ya cara orang Jogja apa? Cemplung mas goro gitu. Tapi cinta senang, nah nanti keterusan mati kriminal. Nah, terus Nabi itu bikin analogi. Analoginya begini, ketika orang kafir Mekah berkeyakinan gitu, Nabi pidato terbuka. Kalian suka enggak punya majikan banyak, yang perintahnya beda-beda, seliranya beda-beda, lalu semuanya ingin kamu layani. Saya ulang lagi, kalian suka enggak punya majikan banyak, yang perintahnya beda-beda, seliranya beda-beda. Mau yang enggak mau, majikan satu aja. Kalau majikan banyak, perintahnya beda-beda, kita pusing. Akhirnya Tuhan kamu adalah majikan kamu. Dia yang bikin bumi, bikin langit, bikin semua. Kalau Tuhan banyak, perintahnya beda-beda. Kamu capek. Ya sudah, mas Tuhannya satu aja, biar gak ribet. Ya. Akhirnya mereka ngakui sebaiknya Tuhan itu satu. Kalau Tuhan banyak, berarti sama dengan punya majikan banyak. Dan itu ribet. Disebut Dorobawaw Matalar Rojulan fi Syuroka'u Mutasyadisuna wa Rojulan Salamal Lirojul Hal Yastawiyani Masalah. Alhamdulillah, Allah bikin satu perumpamaan, satu orang yang punya majikan banyak dengan satu orang yang salamal lirojul hanya punya satu majikan. Apa kamu milih mana? Kata orang-orang kafir, milih yang punya satu majikan. Nabi ngendikan fawwahu sayyidukum wa razikukum wa khaliqukum. Allah itu Tuhan kamu, majikan kamu, pencipta kamu. Maka satu saja supaya kamu ngitmai enak. Itu namanya apa? Sesuatu yang maknawi dianalogikan dengan suatu keseharian, dan itu memudahkan apa? Paham ya? Terus makanya pertanyaan saya tadi, setiap lafaz Quran itu kita harus mikir dulu, ini mutakalim apa mukhatab, apa mukhatab. Ya nanti kelihatan sendiri. Ya rasa takut, caranya dia beralim bisa gini. Karena alim itu lah anu gampang kan. Terus nang. Waman nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq. Waman utai sapa wong iku nu'ammir, iku maringi umur lebih ingsun. Nek umur sing di atas rata-rata. Hu ing man, kita lati ajali sebab memperpanjang ajalin man. Mesti nunaqqisu mongko bakal balen ingsun ing man. Fikiraten ditafsir. Kira kita tafsir nunaqqisu. Ya. Nah, diwaca tafsir berarti minat tangki sisane master tangki. Ini karuan, nakasa yunakisu tangkisan. Tapi nak wiroain nungkisu ya angkasa yungkisu ingkasa. Malah bingung kabeh. Apa nunakisu era apa ya? Yakin ya bareng-bareng di sana. Terakhir berkuliah. Juga ada tahlilan. Nak lain-lain aja sing nirakno akeh barang. Oh, salat ala sati makhluk kok tidak menang kabeh. Barang wis ada ghafirun dzakirun bandar kabeh. Wi apa lagi Mas? Allahumma shalli Abdullah. Masya Allah. Nomor ala sati makhluk kok tidak. Pertama Bu, urutan. Oh, pertama Bu. Ngomong padahal kiai. Mau tak roh tahlilan itu banter. Oh, filun lho. Sing nguri ngomong guri-guri. Baik. Kumpul problem. Enak sing haramno. Kenapa apa? Menurut saya haram. Politik itu ora sing bener. Ya sing bener ya akeh tapi akeh sing ora bener. Saya itu pernah digugat orang, wong kemenang. Jadi singkat cerita dulu itu ada ormas tertentu yang kuoso, sing di atas itu wong NU. Gimana niat zuhur? Ditulis sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil. Salah, niat ada di hati. Suatu saat ormas yang tukang kuoso itu kalah. Pemenangnya yang ormas sholli fardhu zuhri. Barang tadi. Apa niat sholat zuhur? Niat ada di hati. Salah, yang benar sholli fardhu. Aku sebetulnya secara fikih itu gimana? Saya itu pernah jadi pernah benar, sekarang kok salah. Secara fikih itu biasa. Karena saya ini. Tapi mendingan Nabi itu mengalami itu kait-kait ormas. Niat wong nang hati, tapi nak dilapatno yo ngene iku. Ya kan nanya masih cara takrib niat itu di hati, tapi wayusan itu talaffuz
biniat Musa adatan lil qalbi. Niat itu ning ati tapi disurat atau dilafadzno untuk membantu hati. Mengenai kabeh Nabilah yang ada wa labbaik Allahumma. Nah, sebetulnya itu di hatinya Nabi niat ikhram tapi supaya lisan membantu hati. Maka dilafadzkan. Yusa idal lisanu al-qalba supaya lisan ini membantu hati. Tapi syarat sahnya tetap di hati. Tapi lisan membantu. Makanya semua ulama punya riwayat talbiyahnya Nabi. Padahal talbiyah itu yang niat ikhram itu tahu talbiyah. Tapi sebetulnya yang dilafadzkan itu bukan ikhram, yang ikhramnya yang niat di hati. Itu yang dijawab tadi. Niat ada di mana? Kalau penguasaan itu apa? Mana sebenarnya Indonesia hukumnya ziarah kubur sunat. Waktu saat penguasanya genti, bid'ah. Repot, nak pikir kena penguasa aja repot. Bohong. Cuman tak ono pengiran. Acara si Dinali yang berdebat, cocokan dengan pengiran. Gue aku bener. Orang pula yang ngono nak wani khilaf itu bayangnya ketemu pengiran. Lalu jadi si Dinali, ana awwalu man yajsu baina yaday rahmanil khusumah. Aku pertama ketemu pengiran ini tak takono bener kula apa bener musuh kula. Mana hati-hati di tukaran si Dinali. Dia nantangin. Jadi kalau aku pertama ketemu pengiran tak takon, Gusti bener gue mau Mustafa. Jadi tertarik jadi nalim sesuatu saya tertarik. Aku ini bener dia Mustafa ini. Jadi konfirmasi sih. Kesultan hadani khosmani tasomu firaq. Semua manusia nanti berdebat. Pertama ketemu pengiran itu orang untuk hanya. Jadi sing dimiskinkan karena dibodohi wong. Pertama ketemu pengiran, Gusti itu kesunatan bangkrut nopo. Itu gimana? Kakak sembang krut nopo. Nanti keapian tidak nopo, keeleanan tidak nopo. Yang mana suku mandolim nyorot dolim. Mana lah sudah 5 wong kalau senang. Kumukung mereka nopo sapu. Padahal kalau kajaran gua swasta ditambah ide ini. Kira nanti dari sini gua nanti keapian sapu. Jumbo apaan es motor. Mana kalau ini kepen didolimi wong soleh, ben ana keapiane sing bali ning aku. Didolimi wong sing wis ra duwe keapian bar. Jumbo apaan ya, Pak? Ya lu peluangnya ya mau elekmu juga nodekne, Pak. Tapi karuan yo ngono, maksudnya ana surplus tenan nilai kan. Repot. Eleng-elengnya. Jadi nanti pertama mau ketemu pangeran itu perdebatan mereka itu fitdam satu masalah darah itu nomor 1. Masyhur itu. Jadi nanti pertama ketemu pangeran hotel itu di enteng-enteng maktul. Jadi orang yang terbunuh secara zalim itu gandeng sama hotel. Hadza allazi qatalani ini Gusti sing mateni kula secara zaliman. Nah, kalau gue misalnya mau bangkrut masjid terus bodoh nih, asli, masih orang iso nuntut. Tapi nanti bangkrut ngomong, ya wah ada lagi aktoron ini yang bikin saya, oke, jebule sebagai roh bodoh, wah, kayak bodoh engkek nggak ada dosa tuh dia nuntut sih. Orang nih masuk, wah ya repot, mulanya nasi kemudian nak semikir anakmu boling terus tuku sepeda motor, dolaran mobil bangkrut terus dia. Rasa ngondes sepura wae. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna yaghfira Allahu. Cara kula semoten. Didolimi wong padha Islam wis sepura mawon ribet. Napa? Ribet. Kula lan rencanane ngono, ribet sepura tapi nek akhirat saya. Otot-otokan ngarepe pangeran. Masyhur itu kan Ahmad bin Hanbal itu kan pernah didolimi sebanyak itu. Itu beliau pas lagi kabundut isyadu annaman dolamani fi afin illa man ahdatsa fil islami bid'ah. Saksikan semua yang mendolimi saya saat peristiwa pembuian itu, pembuian dibui itu semuanya saya halalkan kecuali orang yang mengadakan bid'ah dalam Islam. Tapi maknanya bid'ah ya bias nggak debat menang. Tapi terus ketika ditanya, kenapa engkau bilang begitu? Padahal Ahmad bin Hanbal kaki kanan dan kiri ditarik unta ke arah belah. Terus di penjara kayak apa susah Ahmad bin Hanbal? Tapi dia bilang, terus ketika ditanya, lima ada tuhilluhum, kenapa engkau menghalalkan semua kesalahan mereka? Balagoni, kata Ahmad bin Hanbal, saya dapat riwayat dari Rasulullah. Balagoni itu sampai ke saya satu riwayat. Nanti ketika di mahsyar Allah bikin pengumuman, liyakum
al-afun, orang yang pemaaf, liyakum sebagai berdiri siapa yang tukang memaafkan umatku. Fala yaqumu illa man afat. Kemudian yang berani berdiri adalah orang yang punya prestasi memaafkan saudaranya muslim. Allah membacakan wal yafu wal yasfahu. Ayo saling memaafkan, saling musafahah, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apa kalian tidak ingin diampuni Allah? Terjadi hanya saya ingin termasuk orang yang berdiri ketika Allah bikin pengumuman umatku yang pemaaf silahkan berdiri. Nah itu tidak banyak yang, karena banyaknya orang yang dendam. Apalagi kubu-kubunan itu kan kebanyakan dendam. Nah itu nggak masuk itu, pasti nggak masuk itu, pasti nggak masuk. Tak jamin nggak masuk. Yang masuk hanya yang melakukan wal ya'fu. Nah terus setelah itu terus Allah menjadikan ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Dan kamu saling memaafkan maka Allah akan memaafkan. Mana nak orang nanya kue dan berisi mendek gendut terus murah, ya? Tidak muni sing rapayu harus kamu lawan. Itu pelecehan. Itu cara pengecehan, suara pengenyean tapi apa? Pelecehan. Ya, jadi tapi aku rencana aku lagi ngoten. Kalau ketemu pangeran pertama, sing tak gugat itu wong ra alim tafsir mulang tafsir. Ora kok perkara mangkel yo ora perkara. Itu kalamu ora oleh digo main-main sembrono. Tapi nak terima mulang primbon ta. Kesolatan ta, pokoknya sing pokok. Karena kalau Quran tuh mbuyung regani. Untuk gelar dokter dan profesor ilmu dunia wae butuh sekolah, diuji profesor ono apa munakosa ada. Mosok memahami kalam, untuk memahami kalam manusia saja orang serepot itu apa? Ini untuk memahami kalam wae sembarangan. Apa protes? Muka-muka pengiran ya orang nyepura, tapi enggak sisi nyepura rapopo, tapi penting gue hasil protes itu. Tidak kau jodoh sih ramal yang katro gini, belum jodoh. Masih 2 tahun ini buka pengajian tak jadi orang tahu ngaji. Gue ngaji dulu, 10 tahun, 14 tahun. Gue ngaji 14 tahun ini buka apa? Pengajian, kok orang tahu ngaji. Saya kalau hanya ngutip ayat yang mujma' alaih maknanya boleh. Tapi kalau pengajian umum secara tafsir itu dibutuhkan kriteria. Dulu itu lama itu bukan omongan saya, itu jawab Nabi man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabwa maq'adahu minan. Orang mentafsirkan Quran dengan pendapatnya maka silahkan masuk neraka. Lalu kalau orang itu tidak belajar Quran hadis, enggak belajar riwayat, mau pakai alat apa kalau enggak pendapatnya sendiri? Iya betul. Sampai orang kalau ya kita pakai riwayat karena kita hafal. Coba kalau orang nggak punya apa-apa pakai apa coba? Masih menurut saya kan? Dan menurut saya bahasa Arabnya biro itu, paham ya? Kok angel teman terang kok deh. Tapi kita ada benci orang itu enggak, saya tetap hormat, mungkin niatnya baik, kepengen ngembang Islam nggak apa-apa niatnya. Tapi bu ya, tahu sebenarnya ya sudah kalau nggak ahlinya ya ngutip yang terkait saja. Misalnya sholat ya tentang sholat. Saja ngutip yang sudah dikutip ulama, misalnya Fathul Wahab atau Fathul Mu'in, tapi ikut saja, jangan apa? Jangan menafsiri. Menafsiri menurut saya agama itu bebas, karena Allah menghentikan naik ruhafikin, nggak ada paksaan dalam agama, karena agama bebas. Yuk goblok letul. Wong terusane ayat ini la ikrafidin kota bayana rusdu minal agama itu tidak ada paksaan. Mergo barang bener be salah tujuh. Jadi gak perlu kamu maksa orang satu dapat 1, 2 angger wong waras sumuni 2. Jadi maknane la ikrah itu karena barang itu wis karuan. Misalnya baju saya ini apa? Putih kan? Perlu enggak saya maksa orang lain supaya mengatakan putih? Enggak perlu karena orang waras pasti bilang. Jadi maksudnya la ikrah itu karena begitu jelasnya kebenaran sehingga tidak butuh pemaksaan. Orang kok malah bebas itu ora butuh goblok. Untuk ada ayat kota bayana rusdu mengatakan peci saya ini hitam itu butuh maksa apa butuh waras? Paham ya? Untuk mengatakan baju saya ini putih butuh maksa apa butuh waras? Maka saya tidak perlu maksa orang untuk mengatakan baju saya ini putih. Mergo kota bayana rusdu orang kok gak ada pemaksaan terus orang bebas beragama, lha gunane apa ana rasul tak wong cek bebas. Terus kan mulang apa? Jadi rasul kok mikrot medun bebas.
Ya ora tau mak ngono kuwi kena iso. Lah kok itu apa nek kok lagi to? Bebas. Carane kawin piye? Bebas. Carane kasih piye? Bebas. Wo tak ora karo-karo. Bingung ngadepi gue bareng wis roe. Saya nak ngaji sing gak tau wong mufasir kok apale malah Ibrahim terus wakaf. Bare. Kuwi terus no, kuwi isin sing apal-apal Quran. Terusane apal yo la ikroha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Qad tabayyana banget jelas. Qad itu banget sesungguhnya cara bahasa Indonesia. Tak temening. Sungguh sangat jelas mana yang benar, mana yang salah. Berhubung begitu tidak perlu pemak. Jadi kira perlu sotak wah darah ini geni gua panas, nah orang tak kacau. Lara saya paksa darah ini panas le pak, pakai aneh-aneh, masa geni darahnya anyep. Tahu aneh-aneh. Nggak kalau Quran sena jadi mufasir, nara mufasir ya melang primbon mau. Soringgasan mau. Waman te sapa wong iku nu amirhu iku apa mau kemana nih? Maringi umur panjang itu nu iman kita lati ajali kelawan napa mau kemana nih? Nambahi atau memperpanjang ajal iman. Uang sing tak teksir umure panjang nganti ngliwati batas normal. Iku akeh-akeh ya nolak fil khalqi. Mongko malik ingsun iman. Fil khalqi dalam bentuk awal kejadian. Atau ing dalam sistem pertahanan tubuh. Kalau piye tegese sistem pendemsaan itu. Sale faku mongko ana sapa wong badha kuwati sause kuwate wong wasa bagi lan nemen wong ana iku dalifan wa apas wa haruman lan ikon to lalinan. Ya umume ngono kan umume kan misale wong cilik naik tua balik kaya dah kecil itu kan apa-apa lalinan dolanan lali kok jopo dolanan asik barangnya ditinggal kok nek tuwek kaya ngono ya lalinan kaya dah tapi bisa dilawan itu umumnya gitu tapi ada resep beberapa dari Rasulullah itu tidak akan terjadi bagi para nabi, para ulama, para orang yang berbuat baik. Makanya saat tadi umumnya jadi Allah itu bukan kok semua orang akan mengalami itu enggak apa karena Allah tidak mengancam semua orang apa bisa saja orang yang nu'amirhu itu potensinya nunaksisu silkhala tidak semuanya itu masyhur dalam ulumul Quran jadi kalau Allah ngendikan itu tetap Allah punya hak yaf'alu ma yasha dan punya hak yahkumu ma yurid artinya ya yahkumu ma yasha dan bisa yahkumu ma yurid pokoknya sama-sama bisa jika ada kaidah kalau ilmu sosial itu seringnya itu lil walaqah umumnya seperti itu kalau orang sangat tua banget itu biasanya seperti ini tapi misalnya banyak sahabat kayak anak itu umurnya kila jawazal mi'ah tapi ya tetap punya ingatan luar biasa. Guru saya Mbah Maimun sampai 91 ingatannya pancet penglihatannya ya pancet ya bagus semua ingatannya jadi ya banyak juga makanya yang seperti ini itu lil walaqah umumnya apa karena makanya Nabi pernah ngendikan siapa yang baca Quran gini-gini pulau supaya jelas bahwa yang saya katakan itu benar wa hadza fi ghairil anbiya wa amma hum fala ya'tarihim ad-dufu fil aqli wal badan wa in tala umruhum jiddan kita tahu misalnya Nabi Nuh umurnya 950 tahun lebih tapi terus diantara solusinya apa isti'adzah min ar-raddi li ardhanil umur taklim li ummati wa yulhaqu bil anbiya al ulama al amilun yang mirip seperti Nabi banyak ulama yang al amilun sing lakoni ilmu ne fala ya romun mereka tidak akan dikun oleh ataupun tidak akan lemah ditulil umri bahkan bayakuna ala ahsani makano ale bahkan tambah sepuh tambah kuat kan banyak ulama tambah sepuh ingatannya tambah kuat karyanya tambah bagus paham ya jelas ya terus itu golak apa umumnya apa umum wong Mbah Mun itu ngarang kitab salah saksinya itu sepuh itu sering kalau ketemu saya ngarang kitab itu langsung ngemplak langsung beliau ngendikan ditulis sambil ngendikan itu semuanya ilmiah padahal ya sudah sebelum apa itu beberapa kali saya ditimbali itu masih ngarang emplak itu beliau ngendikan terus saya nulis beliau juga nulis nanti dicocokkan aku aja nomor meskipun tapi enak orang ikut orang iso malah benar benar
Ngono iku aku sik khusnudzon paling tawadhu. Asline iso tapi muni ora iso. Saking apikane kula. Ngono iku tak anggap kok. Kok kang-kang sing ngaji ning kene tak anggap tawadhu. Asline iso cuma ibu-ibu ngaji. Asline mulang ya iso. Cuma ora bener. Iso mulangnya sampai iso bener ya pak foto. Ngamen itu loh. Ya, saya ulang lagi ini jelas tapi wayul haqqu fil anbiya al ulama al amilun di dalam tafsir sawi itu sarahnya tafsir Jalalain apa sarahnya tafsir. Saya cara kula disetuju kula bapak kula gimana bapak kula kita termasuk sepuh. Berarti kabutuh kirim bapak kula nganti sepuh. Bapak kula berarti kabutuh di sisi maca Quran bapak kula di khataman iki eling. Akhirnya ngendikan itu terus tangis ya aku berdoa khotimah terus baca doa Quran terus kabutuh. Ya lah. Nah, bangun mau kabudut sebelum ke Mekah ya berdoa ada doakan mati di Haram hari Selasa itu kayak milik ini. Lagi milih di Baro Pangeran. Tak penting Baro Pangeran itu. Dia jadi wali malah lama biasa wae. Orang-orang kita betul bapak saya wafat itu Jumatil Akhir itu ke Jogja minta saya boyong. Padahal bapak sendiri yang kesini. Saya kan masih merantau di situ. Pamitkan saya sebagai boyong. Saya ya gak ngira karena beliau wafat. Makanya wasiat beliau itu kaulan wahidan ke saya karena saya suruh boyong itu menjadi bapak. Saya pikir ya gak sekarang gitu. Matimu kan suka ono janjian. Cuma tujuhmu ora roh. Mati ra tertib. Sekarang catatan yang terakhir. Ya, tapi tenang ya. Rahmat Allah tetap cukup untuk menyelamatkan Anda. Jadi ini, warahmati wasiat. Boleh stoknya rahmat Allah tetap cukup. Tenang ya kan. Santai tetap cukup. Sambeling-belingnya wong gede rahmatnya pengen. Soalnya dungannya cukup ya. Wah, dia saya kemarin itu Allahumma maghfiratuka awsahu wa rahmatuka arja indana min amalina ya Allah, rahmatmu lebih luas ketimbang amalku dan wa maghfirah engkau lebih saya harapkan dibanding amalku. Jadi kamangan yang Gusti kula pas-pasan lah, tapi rahmatnya jenengan boten ngarah pas. Pas-pasan. Ini sih kuwi disebut ya. Nak mandi, pakai mandi ini insyaallah pakai mandi ini. Harus ini pengen nyesok kuwi alasannya opo? Mending dunia wis robot ngene iki. Kamu tahu pengiran Rahman Rahim. Wong hati-hati kursi kok aku naro kawulaku rambute putih aku nyekso isin wong wis bu. Naro kawulaku pikir aku nyekso isin wong dunia wis loro. Aku pengiran wapian tenan. Cuma ajar kowe kok. Akhirnya pengiran wis jodoh. Pokoke warahmati wasiat kullas. Fil khalqi khalqihi fayakun mongkono sapa wong badha kuwati sause kuwate wong masabati lan nome wong ana iku dhaifan dadi apa suharuman nanti dikutnya. Tadi saya ulang lagi ya, iku umumnya ya banyak orang yang tidak mengalami seperti apala yakin menawa ora gelem mangan sapa wong akeh anal qadiro. Tak oleh belas sing poso ala dalika ing atas mengkon-mengkon kabeh almarhum kang dipinauri ing dalem sanding kabeh qadiro mesti sing poso ala kabeh ing atas nangekno sapa. Baik minu namo kok iman sapa wong akeh fikiratin kita. Wam kita manane afala tak kil. Nanti lagi kita no. Ya, aman no amil fawani afala ya kilun ya. Dijerawatin kita tak manane apa afala tak kil. Menang kita sebut tak iku fae ora maksudnya ora sembrono. Bahwa alam nalan orang ulang ingsun ku ing Muhammad utawa ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora tau ulang asyira ing sir. Nabi ora tau latihan sir. Utawi dawuh iki rodone nolak likoli maring pengucape wong kafir innama asabi minal Quran sir. Inama sadan perkara atakang nekano sapa Muhammad di Imam Al-Qur'an ing Quran ku sirun sir. Jadi kanjeng Nabi itu kan ngendikan Quran. Nah, Quran itu berno juga enak. Lah iku mbek wong Mekah dituduh napa sih? Sihir itu sama sekali gak sihir. Wama alam narus sihir. Wama yang bagilan ora layak apa sihir. Ayat 9. Tegese ora dadi gampang apa sihir lalu maring Nabi. Wama yang bagilan ora layak sapa Nabi lalu ke sihir sami ngene. Tapi domir ngoten niku boten mengikat, mbok mangani wa yang bagi lan ora pantes sapa nabi lalu krana sihir, utawa wa yang bagi ora pantes sapa sihir lalu kedue nabi sami ulama alaihi. Moe ad-domir fit
domir. Famal lam ya'rif domir falisa lahu domir. Jadi domir ning ati, sing ra domir. Hati-hati ngene. Kan kula bela-bela cerita Mbah Karim gurune Bamu, nang mana bawa temong kono iku lahu kete mengkono wae bilang kan mengkono. Dadi nek ana santri ne, sampeyan nak ngorek ra iso ya. Wadali kate mengkono iku ya lahu kete mengkono bi mengkono. Angger ditakoki dari Abdomir. Domir ning yang gak duwe ati ya ra duwe karo domir. Kan ya. Aba jupe rape Bamu semua nang rujukno domir. Dadi 17 kuning di lahu. Kemilan di ya, jelas atau tidak jelas? Jangan-jangan kira iso berkanut nazar Bakari, apa iso asli? Mengenai pulau bolak-balik cerita, jadi tentang kitab-kitab ageng itu ada anak datang. Jadi ada orang Syiah, debat sama orang Sunni. Ali dan Abu Bakar itu hebat mana? Itu kan sama-sama ekstrim, Sunni sama apa? Syiah. Orang ulama itu dake itu ya beling tapi pinter, atau pinter tapi beling itu sini dake terus. Lalu menurut jenengan siapa? Dijawab mangkanat bintuhu tahta. Orang yang putrinya ada di bawahnya. Pikirannya wong Syiah itu Ali. Keputrinya Nabi ada di bawah Ali. Orang ada ini bojo itu tahta. Wong Syiah kepok-kepok hure jago menang. Maka man iku wong kanat kang ana sapa bintuhu putrane Nabi ku tahtahu ana ing kekuasaane man. Berarti sapa? Ali. Mergo Ali duwe Fatimah, sing ahli sunnah keplok-keplok hure menang Abu Bakar. Iku namanya iman iku wong kanat kang ono. Apa bintu anak iman iku tak tahu misore Nabi. So, Aisyah. Saya orang yang putrinya di bawah Nabi. So, Aisyah. Berarti yang menang tuh Abu Bakar. Jadi kita oleh mana nih orang yang putrinya Nabi di bawahnya. Berarti foto keplok apa? Sing jawab semula. Jadi mau Ad-Domir. Apa memang kanat bintuhu tahta. Ya, mangkanat bintuhu tahta. Terus yo mbok. Nek sing proali man iku wong kanat kang ana saka bintu putrane Kanjeng Nabi, putrine Kanjeng Nabi tak tahu ana ing sore man sapa. Ali, sing dene man iku wong kanan kang ana sapa bintu anak iman iku tak tahu misore Nabi sapa Abu Bakar karo Aisyah foto keploe semula tak Domir soal mau nang ngene Mbak pokoknya Nabi iku ora pantes iso siji atau si ora pantes karo Kanjeng pokoknya manane Nabi iku ora tukan mau angel temen, nasi beku ya angel nerang. Oh ya ambil sana. Coba nih wong alim di murid paham. Tapi ke di murid paham terus lama ya coba. Satu orang paham cara aku selalu. Lagi kalau yakin, sama apa nih gue berdoa. Akhirnya paham, orang yakin. Tahu di mungkin, Rotun di kali ini, itu orang. Buama yang bagi terus indua ya. Indua ilah dikremis. Indua orang utawi apa sing digawa Kanjeng Nabi ela satu kese ora ana apa lagi perkara atakan kepada Muhammad sallallahu orang itu ila dikren kecuali peringatan itu enggak ada yang dibawa Nabi kecuali hanya berupa nasihat. Mana nurasi memang Quran benar-benar nasihat wa Quran dan Quran mungkin yang jelas yang mungkin dikasihkan jelas nuril ahkam bareng protokol hukum wa beliau dan ahkam liung diro kira kita apa liung diro nomor itu Mohon kajian motosak malah kadang lali kira ini dia. Apa lain kena yasinan? Wama yang bagilah ini gue ilatiku Al-Qur'anu liung dira atau liung dira supaya ngekei peringatan apa Quran atau ngekei peringatan sama Kanjeng Nabi dia iklan ya wata ilang ngekei peringatan di iklan Quran. Berarti liung dira supaya ngekei peringatan sama Rasulullah di kelawan Quran. Nah liung dira supaya ngekei peringatan sira Muhammad di kelawan Quran. Ya, jadi nak hitung diro berarti lil khitab. Nah iya berarti mudzakkar napa? Oh, tapi domire padha-padha Kanjeng. Kowe ngekeki peringatan man ing wong karena kang ana sapa manuk hayyan iku urip. Maksud urip iki kok mikir mau. Nak hati wong urip ora, hati wong mati. Ora. Berarti wong sing ora kebenaran pakai kote. Mati. Nek ora kebenaran pakai kote. Urip, pinter. Ya, hati wong urip iku
Roh. Hati wong mati. Ora roh. Lah wong kafir ora ana kebenaran, berarti mati. Mulane kadang wong kafir bisa ana pangeran wal mauta, wong mati. Tapi hati urip. Roh, wong Islam roh kebenaran. Berarti wong Islam urip. Lah sing oleh sing gelem nampa peringatan sing urip. Kuwi jenenge liung zira mangkana hayyan. Manane hayyan iku urip. Manane urip ku yakin iku tegese iso angen-angen sapa man, maing perkara yo kota bukan sing ditepuhi sapa wong di Islam. Lawagum utemang kana hayyan iku almu waya hikko lan dadi nyata apa kau nutita adab bil adab Islam iso ala kafirin. Mergo wahum de al kafirun kalmayitin kaya dene wong mati. Mergo ora kenal pangerane. Mergo wau hati wong urip roh, pare hati wong mati. Lah saiki nak ra roh langit bumi wis diarani mati apa meneh ra roh pangeran. Zat sing super penting malah dulute mati. Wahum de al kafirun kalmayitin kaya dene wong mati. Manane layak iku nang secara isangan-angan ora sapa al kafirun maing perkara yo kota guna kang sing ditopi sapa kafirun.